Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Tio Samuel Canale Aritonang dengan NIM 11S21031 dari program studi S1 Informatika kelas 12 IF2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan mind map dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi yang pertama kita akan membahas ya di pertama kali itu ada dari seperti application layer. Jadi di sini saya membagi menjadi tiga subtopik lagi, yaitu ada protokol, arsitektur, dan layanan. Jadi protokol yang digunakan pada application layer ini sendiri yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon antara klien, yaitu di mana klien tersebut adalah web browser dan server web. Lalu selanjutnya ada FTP atau nama lainnya File Transfer Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan. Selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, di mana digunakan untuk mengirim email antara klien email dan server email. Lalu selanjutnya ada DNS atau Domain Name System, di mana protokol yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain sesuai dengan alamat IP yang sesuai. Lalu selanjutnya ada arsitektur. Arsitekturnya itu ada dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Client servernya sendiri yaitu di mana ada peran pembagian tugas antara klien, yaitu pengguna yang meminta layanan, dan server atau identitas yang menyediakan layanan. Selanjutnya penerapan layanannya sendiri yaitu ada di web, email, dan file transfer. Web sendiri yaitu layanan yang memungkinkan akses dan penjelajahan halaman web menggunakan protokol HTTP. Lalu untuk email, layanan pengiriman dan penerimaan email sendiri menggunakan protokol SMTP dan POP atau IMAP. Lalu ada file transfer, di mana layanan transfer file antara klien dan server menggunakan protokol FTP atau protokol lainnya. Lalu selanjutnya kita beralih ke wireless LAN. Jadi di sini saya juga membagi terdapat tiga subtopik. Yang pertama yaitu di sini kita akan bakal menemukan IEEE 802.11, di mana IEEE 802.11 ini merupakan standar atau serangkaian standar yang mengatur komunikasi jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya ada frekuensi. Jadi frekuensinya ini rentang rentang frekuensi radio yang digunakan untuk komunikasi jaringan nirkabel seperti 2,4 GHz dan 5 GHz. Lalu untuk kecepatannya sendiri pada saat transfer data yang dicapai dalam jaringan nirkabel seperti 54 megabit per second, 300 megabit per second, atau gigabit per second. Untuk topologinya sendiri kita dapat lihat ya, di sini terbagi dua, ada infrastruktur mode dan ad hoc mode. Infrastruktur modenya sendiri yaitu topologi jaringan nirkabel di mana ada titik akses atau access point yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antara perangkat nirkabel. Lalu ada ad hoc, ad hoc mode, topologi jaringan nirkabel di mana perangkat nirkabel dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa melalui titik akses sama sekali atau tanpa melalui access point. Lalu untuk keamanannya sendiri terdapat tiga, ada enkripsi, autentikasi, dan firewall. Jadi enkripsi sendiri ini adalah proses di mana mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel dengan menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah menjadi format tidak dapat dibaca. Jadi contohnya jika terdapat data atau teks dengan tulisan 123 dapat diubah, contohnya dapat menjadi ABZG gitu. Lalu ada autentikasi, di mana proses verifikasi identitasnya itu sebelum diberikan ke akses jaringan nirkabel itu harus diverifikasi dulu identitas dari perangkat atau si penggunanya. Lalu ada firewall, di mana perlindungan keamanan untuk jaringan nirkabel yang melibatkan pengaturan
aturan untuk mengontrol akses dan lalu lintas data yang masuk dan keluar. Lalu kita bisa ke subtopik yang ketiga, yaitu ada software defined network. Jadi konsep dasarnya itu yaitu abstraksi lapisan jaringan. Abstraksi lapisan jaringan sendiri itu di mana proses menyembunyikan kompleksitas detail jaringan dan menggantinya dengan antarmuka dan representasi yang lebih sederhana. Lalu pada konsep dasarnya ini juga kita dapat menemukan di mana control plane dan data plane itu dipisahkan. Jadi memisahkan fungsi pengendalian jaringan atau control plane dari fungsi pengiriman data untuk memungkinkan pengendalian jaringan yang lebih terpusat. Lalu komponennya sendiri yaitu dapat kita lihat yaitu ada SDN controller, switches, sama application. Controller sendiri yaitu identitas pusat yang mengendalikan dan mengatur perangkat jaringan SDN seperti switch SDN. Lalu yang untuk yang switches-nya sendiri, perangkat jaringan yang dikonfigurasi dan dikendalikan oleh controller untuk mengatur lalu lintas dari jaringan itu sendiri. Lalu untuk applications-nya, aplikasi yang berjalan di atas SDN controller untuk menyediakan layanan jaringan yang lebih canggih dan fleksibel. Lalu apa aja sih manfaat dan tantangan dari SDN atau Software Defined Network ini sendiri? Dapat kita lihat terdapat 4 manfaat dan tantangan, yaitu dapat kita lihat fleksibilitas dan skalabilitas jaringan, di mana SDN memungkinkan penyesuaian cepat dan mudah terhadap kebutuhan jaringan yang berubah dan memperluas skala jaringan. Lalu kita bisa menghemat biaya operasional dan investasi melalui otomatisasi, pemantauan yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien. Lalu untuk keamanan dan kinerja jaringan. Untuk keamanan dan kinerja jaringannya sendiri, SDN menyediakan kontrol yang lebih ketat terhadap keamanan dan dapat meningkatkan kinerja melalui pemantauan dan optimasi yang lebih baik. Kompatibilitas dan interoperabilitasnya sendiri, yaitu perangkat jaringan SDN memungkinkan penggunaan perangkat jaringan dari berbagai vendor yang berbeda dan memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara sistem yang ada. Lalu kita bisa beralih ke subtopik selanjutnya, yaitu pengenalan terhadap keamanan jaringan. Nah, pengenalan terhadap keamanan jaringan ini saya bagi dua juga, yaitu ancaman apa saja yang kepada keamanan jaringan dan teknik-teknik yang digunakan untuk dalam mengamankan jaringan. Jadi ancaman dari keamanan jaringan sendiri itu ada dua tipe, yaitu passive attack sama yang active attack. Jadi passive attack sendiri ada dua, yaitu eavesdropping atau mencuri informasi sensitif dengan memonitor dan mendengarkan komunikasi jaringan yang tidak aman. Lalu ada yang traffic analysis, di mana menganalisis pola lalu lintas jaringan untuk mendapatkan informasi sensitif atau memahami kebiasaan dari pengguna ketika menggunakan jaringan. Lalu untuk active attacks-nya sendiri, eh, yaitu ada modification, fabrication, interruption, and masquerade. Di mana modification sendiri itu mengubah data yang dikirimkan melalui jaringan dengan tujuan merusak integritas atau memperoleh akses yang tidak sah. Modification ini sendiri dapat kita lihat juga sebagai nama lainnya sebagai tampering juga biasanya. Lalu fabrication menciptakan data palsu untuk memasukkan ke dalam komunikasi jaringan dengan tujuan menipu dari si penerima. Lalu ada interruption, memblokir atau menghentikan aliran data di jaringan dengan tujuan merusak ketersediaan layanan. Lalu yang terakhir, yaitu dengan menyamar sebagai entitas yang sah untuk mendapatkan akses tidak sah atau mencuri informasi yang sensitif. Lalu teknik keamanan yang digunakan pada jaringan yaitu ada kriptografi, autentifikasi, dan firewall. Jadi kriptografi ini sendiri ada dibagi jadi dua, yaitu simetris dan asimetris. Simetris berarti kita menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi datanya. Lalu asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan kunci pribadi untuk enkripsi dan dekripsi data. Jadi asimetris ini belum tentu
kunci publik di A dan kunci pribadi di A dan di B itu bakalan sama. Itu tergantung dari si developer ketika menggunakan em, kuncinya. Jadi itu bisa berubah-ubah dan itu tidak pakem konstan gitu. Lalu ada autentikasi, yaitu dia terbagi jadi tiga. Ada password based, token based, sama biometric based. Jadi yang passwordnya sendiri menggunakan kombinasi username dan password untuk memverifikasi identitas dari si pengguna. Lalu token based, di mana menggunakan token yang unik, misalnya smart card gitu, untuk autentikasi pengguna. Lalu ada biometric, di mana menggunakan fitur unik fisik seperti sidik jari, pengenalan wajah untuk mengautentikasi pengguna. Lalu ada firewall. Firewall sendiri ini dia memiliki fungsi yaitu sebagai packet filtering, lalu bisa stateful inspection, lalu ada application gateway-nya. Packet filtering sendiri untuk mengontrol lalu lintas jaringan dengan memeriksa informasi pada paket data seperti alamat sumber dan tujuan. Lalu ada stateful inspection, menganalisis status dan konteks paket data untuk memberikan pengaturan keamanan yang lebih cerdas. Untuk application gateway-nya sendiri, menyediakan proxy untuk layanan spesifik seperti HTTP dan memonitor dan mengontrol lalu lintas aplikasi. Lalu kita beralih ke subtopik yang terakhir, yaitu ada socket programming. Socket programming sendiri itu memiliki pengertian sebagai endpoint of communication, yang dimana berarti titik akhir dalam komunikasi antara dua perangkat melalui jaringan yang dapat berupa alamat IP dan nomor port. Jadi jenis-jenis soket sendiri itu ada dua, yaitu TCP atau stream socket, lalu ada UDP, yaitu datagram socket. Stream socket sendiri, yaitu jenis soket yang menggunakan protokol TCP untuk menyediakan koneksi yang andal dan terurut. Sedangkan datagram socket atau UDP, yaitu jenis soket yang menyediakan protokol UDP untuk menyediakan koneksi yang lebih cepat dan terurut. Langkah-langkahnya sendiri itu, pertama-tama kita harus membuat soket objek. Ya, kita membuat objek soket yang sesuai dengan jenis koneksi yang diinginkan, TCP atau UDP. Lalu kita hubungkan soket ke server, menetapkan koneksi antara soket klien dan soket server. Lalu mengirim dan menerima data, menggunakan metode yang sesuai untuk mengirim dan menerima data melalui soket. Lalu yang terakhir, setelah kita selesai mem- setelah kita selesai melakukan ketiga langkah di atas, kita harus menutup socket connection. eh, dengan menutup koneksi soket setelah selesai digunakan, menghindari supaya sumber daya yang yang tidak terpakai itu tidak menghabiskan sumber daya lainnya. Jadi sekianlah presentasi mind map dari saya. Jika ada kesalahan ke saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.